Zulaikha Mansuri Sanjaya dengan NIM 25050 Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian dari matkul Pancasila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kebebasan akademik dan batasannya dalam perspektif Pancasila. Pendahuluan pentingnya kekerasan akademik untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis memungkinkan peneliti dan akademik untuk mengeksplorasi ide tanpa takut akan sanksi yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang belajar yang ria dan inovatif. Yang kedua ada Pancasila sebagai fondasi dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia menjadi landasan moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa termasuk akademik. Apa sih kebebasan akademik? Menurut Statuta ULM 2003 memberikan definisi kebebasan akademik sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau humaniora. Selanjutnya ada kebebasan akademik dalam perspektif Pancasila. Yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan dan memilih dan memeluk agama serta percaya yang diyakini, menghormati dan tidak memaksakan keyakinan agama tertentu pada civitas akademik lainnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius universal. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin setiap individu diperlakukan secara manusiawi, adil dan beradab tanpa memandang agama, ras, suku, gender, atau status sosial, serta menghilangkan sikap semena-mena dan mengembangkan sikap saling menghargai termasuk dalam menyampaikan gagasan dan pendapat, dan juga menghargai martabat manusia, keadilan, dan tidak diskriminatif. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, tidak memecah belah bangsa, mendorong persatuan dan menjaga keutuhan NKRI. Kebebasan akademik tidak boleh mengorbankan atau merendahkan martabat dan kepentingan bangsa Indonesia, dan juga menghindari penyebaran paham yang mengancam persatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong dialog musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan akal sehat serta kepentingan bersama, bersifat kritis konstruktif bukan destruktif. Terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan akademik harus dapat dinikmati dan diakses secara adil tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, tidak hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Lanjut, batasan kebebasan akademik secara umum yaitu tidak absolut. Kebebasan akademik seperti kebebasan lainnya tidaklah tanpa batas. Yang kedua ada batasan hukum, yaitu tidak boleh melanggar hukum positif yang berlaku, misalnya UU, ITE, KU, KUHP. Tiga ada batasan etika, tidak boleh plagiarisme, fabrikasi data, atau manipulasi hasil penelitian. Menghindari konflik kepentingan juga. Batasan sosial yaitu tidak boleh merendahkan harkat dan martabat individu atau kelompok, tidak boleh menyebarkan kebencian, diskriminasi atau provokasi sara, dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara. Selanjutnya ada batasan kebebasan akademik dalam konteks Pancasila, yaitu konsistensi dengan nilai Pancasila. Segala pemikiran dan tindakan akademik harus sejalan dengan kelima sila. Yang kedua ada menjaga keutuhan NKRI, yaitu menghindari penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, misal radikalisme, separatisme, komunisme. Selanjutnya ada menghormati kebinekaan, yaitu tidak memicu perpecahan atau konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Terakhir, tanggung jawab sosial, yaitu hasil riset atau pemikiran harus dipertanggungjawabkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Mengapa batasan itu penting? Karena untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kebebasan yang dapat merugikan masyarakat dan negara dengan batasan yang tepat, kita dapat mewujudkan cita-cita Pancasila, menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dan juga bisa mencegah konflik dan perpecahan di masyarakat, lalu menghindari penggunaan kebebasan untuk tujuan destruktif atau merugikan.
Lalu terakhir, kesimpulan yaitu kebebasan akademik adalah hak fundamental yang krusial untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan etika, memastikan kebebasan akademik digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dengan ini, saya mengakhiri presentasi. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih.